A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar ya Rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel YouTube kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan menelaah ya, untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari berbagai hal dalam kehidupan kita, untuk kemudian kita gunakan sebagai modal ya, atau juga mungkin wasilah di dalam memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persoalannya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu sifatnya bisa naik, bisa turun ya. Bisa nambah, bisa kurang. Makanya kemudian kita diikat oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua ya, supaya iman kita naik terus, maka sering-seringlah mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi kunci menambah iman adalah dengan senantiasa menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya ada ayat-ayat suci Al-Qur'an, dijabarkan, diterangkan, difahamkan, sehingga kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman ya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam untuk Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima segenap ya bacaan salawat dan salam yang kita baca ya, dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang akan berbahagia nanti ketika bertemu dengan Allah, diselamatkan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW yang merupakan sosok pribadi yang kita rindukan ya, selama kita hidup di alam dunia. Tidak pun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah di alam dunia ini, baik dalam keadaan sadar ya, itu kan dulu ya para sahabat ya yang hidup sejaman dengan Rasulullah bisa ya bertemu dengan Rasulullah ya, dalam keadaan sadar. Ataupun kita tidak pernah juga bermimpi bertemu dengan Rasulullah misalnya, tidak apa-apa ya, jangan sedih, karena insya Allah ya dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, amalannya ya, akhlaknya terutama ya, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dan nanti ada masanya kita akan bertatap muka, bercengkrama langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jangankan kita ya, di zaman dulu aja ya, ketika Rasulullah masih hidup, ada seorang ya, yang begitu mulia ya, disebut Nabi ya, dikenal oleh penduduk langit ya. Beliau dia orang Yaman ya,
namanya Uwais Al-Qarni. Beliau hidup sejaman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi. Kan qadarullah ya, datang ke tempat Rasul nggak ada. Akhirnya dia pulang lagi karena punya ibu yang harus dijaga, dia memilih untuk tetap menjaga ibunya daripada kemudian meluahkan rasa rindunya untuk menemui sang kekasih ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu ya. Lalu kemudian dipesankan kepada sahabat beliau ya, agar kemudian kalau nanti ketemu dengan Uwais Al-Qarni minta didoakan kepada dia. Itu. Lalu kemudian kalau nggak salah yang bertemu ketika itu adalah Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar kalau nggak salah. Ya. Dan Sayyidina Ali ya. Lalu kemudian mereka ketemu dan minta doa ya. Kalau Sayyidina Umar meminta Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali meminta agar Allah mengampunkan dosa mereka melalui lisannya Uwais Al-Qarni. Luar biasa ya. Jadi itulah ya harapan kita, walaupun kita mungkin di dunia pengen banget gitu mimpi ketemu Nabi, ketemu Rasul, tapi ternyata Allah nggak kabulkan, nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan nanti ada masa di Yaumul Mahsyar nanti, setelah kita semua meninggalkan alam dunia ini, ya pindah ke alam yang baru, kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat ilmu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada di dalam kesempatan kali ini, ya. Sebuah tema yang menarik ya, yang akan saya angkat pada kali ini adalah 4 langkah yang menjaga ucapan dan mengendalikan ucapan dan lisan. 4 langkah dalam mengendalikan lisan dan ucapan kita ya, sebagai seorang muslim. Kenapa tema ini saya angkat? Ya karena memang sahabat Adrim yang dirahmati Allah yang menjaga lisan ini sering diabaikan oleh kita sebagai seorang muslim. Padahal ya, sebagaimana pepatah ya orang-orang tua kita ini, lidah ini tidak bertulang. Artinya apa? Enak ya, luas kalau ngomong ya, bisa asal jeplak, bisa ceplas-ceplos. Ya. Tetapi ya, dampak dari ucapan ini ya, yang kemudian tidak pernah kita pikirkan atau bahkan mungkin ternyata di luar dugaan kita. Berapa banyak ya peperangan yang terjadi gara-gara masalah miscommunication, ya, misinformation. Ya, ini kan lisan semua, lidah semua. Bahayanya itu di sini. Jadi lisan ini mendatangkan bahaya yang sangat besar, ya, walaupun paralel dengan manfaat yang sangat besar. Ya, ibarat uang itu ya, ya 2 mata ya, kiri dan kanan. Kalau pisau itu ya ada 2 sisi, ada yang tumpul, ada yang tajam. Itulah lisan kita ya. Nah, dan inilah yang kemudian ya ditekankan di dalam surah Al-Ahzab ya, surah yang ke-33 di ayat yang ke-70 hingga ayat yang ke-71 ya, karena kita ini punya lisan ya, Allah anugerahkan lidah untuk kita mampu berkomunikasi ya, berkata-kata dan berbicara. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, ini menjadi perintah yang harus kita taati dan kita jalankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, ya bertakwalah kalian kepada Allah. Iman harus mantap. Ya, udah ada iman di dalam diri kita, lalu kemudian level berikutnya apa? Ittaqullah, ya, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan mematuhi segala apa yang Allah telah larang di dalam Al-Quran. Ya. Dalam surah yang ke-39 ya, saya lupa nama surahnya, disebutkan ya, surah Al-Ahzab juga ayat ke-39 ya. Bunyinya alladzi ja'a bisidqi wa sadaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yang datang dengan membawa kebenaran itu Rasulullah SAW. Wa sadaqa bihi, dan mereka membenarkannya, ya orang-orang yang mengikuti jejak langkah Rasulullah ya, di dalam kebenaran.
Ulaika humul muttaqun, mereka orang bertakwa. Gitu ya. Naikkan level derajat kemanusiaan kita dari beriman kemudian menjadi bertakwa kepada Allah. Cukupkah? Tidak. Wa qulu qaulan syadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar, ya, perkataan yang membekas. Ya. Perkataan itu membekas kalau isinya adalah hal-hal yang betul-betul menyentuh kalbu. Ya. Membekas dalam artian positif, ya, ada juga yang membekas sampai negatif, ya. Ada tuh, ya. Saya ingat orang itu kenapa dulu pernah nyakitin perasaan saya. Berarti kan ucapannya syadid, gitu. Tapi maksudnya di sini adalah yang membekas kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu paket antara iman, takwa dan dan berkata yang benar atau menjaga lisan. Maka ini menjadi sebuah patokan bagi kita, ya. Iman kita dianggap tidak sempurna, ketakwaan kita juga demikian kalau kemudian kita tidak mampu mengendalikan ucapan dan lisan kita. Jadi apa yang kita ucapkan menjadi indikasi, ya, rendah tingginya, kuat lemahnya kadar iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau ada orang yang ngomongnya asal-asalan, ya, sering menyakiti perasaan lawan bicaranya, menyakiti orang-orang yang ada di sekelilingnya, walaupun pecinya putih, ya, jenggotnya lebat, ya, gelar akademisnya LC, ya, atau ditokohkan dengan sebutan Kiai dan Habib, kalau itu yang keluar dari lisannya, ya, menggores perasaan sesama kaum muslimin, gitu, ya, menyakitkan perasaan orang-orang yang mendengarkannya, maka, ya, kalau menurut ayat ini bisa dipastikan kualitas iman dan takwanya ini bermasalah. Saya bisa katakan begini, ayatnya jelas, ya. Imannya bermasalah. Kalau dia imannya enggak bermasalah, takwanya enggak bermasalah, ya sempurna keimanannya, sempurna ketakwanya. Lisannya enggak akan sembarangan. Ngomongnya dipilah dan dipilih, ya. Digunakan kalimat dan ayat, ya, kalimat-kalimat yang teruntai tersusun, ya, dengan baik untuk kemudian meminimalisir dampak negatif. Ya. Makanya kalau kita perhatikan, ya, banyak kiai-kiai yang tawadu, ya, ustaz-ustaz yang tawadu, yang kondang dan yang tidak kondang. Kadang-kadang kalau ngomong, ya kalau ingin mengatakan sesuatu, ya, yang beliau anggap tidak pantas, ya, atau mungkin agak gimana gitu, mereka akan betul-betul maaf gitu, ngomong gitu, ya, maaf cakap kalau kata sahabat, ya, baru dia ucapkan kalimat itu. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka, ya, mematuhi ayat ini sebetulnya. Wa qulu qaulan syadida. Ya. Kalau itu menjadi standar, ya, perbuatan kita dalam keseharian. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan sendirinya nanti Allah akan memperbaiki kualitas amalan kita. Bahkan Allah janjikan apa? Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, ya, jadi kalau mau bersih dari dosa, kemudian mau baik apa yang kita kerjakan ini, yaitu tadi paketnya, iman dijaga, takwa ditingkatkan, ya. Kemudian lisan dipastikan yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang membekas dalam kebaikan. Ya, yang keluar itu kalimat-kalimat yang baik. Ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inilah, ya, orang-orang yang disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang betul-betul mendapatkan kesuksesan yang besar. Nah, jadi kalau mau bicara sukses, ya, kalau mau bicara sukses, ya, bicara berhasil, untung, ya, maka salah satu kuncinya adalah menjaga lisan. Hal ini sahabat iDream, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, hadis ini dibukukan juga, ya, oleh Imam An-Nawawi dalam kitab hadis Al-Arba'in. Nah, ya. Ini di dalam hadis Al-Arba'in, ya, ada hadis yang di hadis yang ke-29, ya. Bisa dicek, ya. Ini ada satu momen di mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya, pernah datang kepada Rasulullah SAW kemudian meminta nasihat, meminta wasiat dari Rasulullah
agar kemudian dirinya bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau mau masuk dalam surga dijauhkan dari api neraka, ya, kuncinya adalah beribadah kepada Allah, ya, takwa ini, ya, dan kemudian tidak menduakan, ya, atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Kemudian menegakkan sholat, bayar zakat, ya, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji, rukun Islam. Ya. Jadi kalau mau selamat mau selamat di akhirat, masuk ke dalam surga, gitu, ya, kuncinya adalah rukun Islam. Syahadat di sini maksudnya tauhid, ya, ibadah kita murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian sholat, zakat, ya, puasa dan haji. Puasa juga yang wajib, ya, yang disyaratkan sini minimalnya. Ya, puasa Ramadan sebulan. Nah, ini kadang-kadang kalau kita perhatikan ada juga orang Islam yang kemudian menyepelekan puasa Ramadan. Ya. Berarti udah kebal itu, ya, kebal api neraka sebetulnya. Ya, ini orang sombong ini. Ya. Nauzubillah, ya, jangan sampai anak cucu kita, keturunan kita termasuk orang yang demikian. Nah kemudian, ya, Rasulullah SAW, ya, setelah menjelaskan itu, ya, beliau kemudian, ya, bertanya kepada Sayyidina Muaz. Nah, ya, kata Rasulullah SAW, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi, ya. Mau enggak kamu, ya, kata Rasulullah SAW, aku tunjukkan, ya, perkara-perkara yang menjadi kunci, ya, atau menjadi kepala, perkara-perkara yang menjadi kepala dari itu semuanya. Nah, gitu kan. Jadi kalau berbicara rukun Islam, ya, puncaknya, ya, rukun Islam itu kata Rasulullah SAW adalah ra'sul amal al-Islam, ya. Ya, puncak perkara itu adalah Islam, ya. Wa amuduhus shalah, ya. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, ya, tiangnya adalah salat, ya. Makanya as-salatu imaduddin, ya. Salat itu adalah tiangnya agama, ya. Jadi kalau orang ngaku berislam nggak salat, ya, ibarat bikin rumah yang nggak pakai tiang, langsung atap. Bisa, ini nggak bisa kayaknya, ya. Ya. Wa amuduhu shalah, kata Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan di sini, wazirwatu sanamihil jihad, ya. Dan puncak dari itu semua adalah jihad. Nah, ya, menjalankan Islam dengan kesungguhan, ya, menegakkan sholat dengan kesungguhan. Jihad ini penting, ya. Puncak dari kunci masuk ke dalam surga dan jauh dari neraka itu jihad, ya. Makanya pengorbanan tertinggi, ya, seorang manusia di hadapan Allah adalah ketika dia rela mengorbankan jiwanya demi tegaknya Islam ini, ya. Ya, syahid, begitu, ya. Itu pengorbanan tertinggi manusia. Tsumma qala, ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, ya. Ya, tadinya rukun Islam dia ada 5, ya. Syahadat, salat, ya, kemudian zakat, puasa, dan kemudian haji, ya. Lalu puncaknya kata Rasulullah adalah soal Islam, ya, kemudian menegakkan salat, lalu kemudian berjihad, ya. Ternyata ada lagi kata Rasulullah SAW, ya. Nah, diperas lagi nih yang 5 ini, ya, kata Rasulullah SAW. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Kamu mau enggak puncak dari itu semuanya? Nah, ya. Kalau diperas lagi yang paling utama, diperas lagi, maka ketiga hal ini menjadi satu amalan penting. Ya, fakultu, ya, kata, maka berkatalah kemudian Muaz, bala ya Nabi Allah, mau ya Rasulullah, ya. Fa'akhadha bi lisanihi, lalu kemudian Rasulullah SAW megang lidahnya, ya, lidahnya Sayyidah Muaz, ya. Jadi langsung ya, ilustrasi gimana tuh, ya? Ya, lidahnya Muaz dipegang, ya, oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Waqala, ya, lalu kemudian Rasulullah berkata, kuffa 'alaika hadza, jaga nih. Nah, ya.
jaga nih lidah kamu, tahanlah ini. Ya. Faqultu ya Nabi Allah. Ya. Jadi setelah Rasul pegang lidahnya, lalu kemudian kufa alika hadza. Ya, tahanlah ini. Jadi nahan itu artinya jangan sembarangan kalau ngomong begitu ya. Ya Nabi Allah, ya, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bih. Ya. Apakah kita ini, ya, jadi saking terkejutnya Sayyidina Mu'az bin Jabal ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa puncak dari agama ini adalah kemampuan kita ya, menahan lidah kita ini. Dan dalam hadisnya jelas yang lainnya, salamatul insan fi hifzil lisan. Kata Rasulullah SAW, ya, seringkali keselamatan seorang manusia tergantung dari kekuatannya menjaga lidah. Di sini dijelaskan lebih rinci ya. Sayyidina Mu'az mengatakan ya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhidhuna bima natakallamu bih. Ya, apakah memang kita ini akan dipersoalkan ya, atau akan diazab gara-gara apa yang kita ucapkan? Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'az. Aduh celakalah ya, sungguh celakalah, sungguh berat bagi ibumu wahai Mu'az ya kalau kehilangan kamu ya. Ini apa namanya bahasa ya, bagaimana Rasulullah begitu menekankan ya apa yang beliau ucapkan ini ya. Beliau mengatakan kemudian wahal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manahirihim illa hasaidul alsinatahum ya. Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Mu'az ya, beliau mengatakan ya, setelah beliau memegang lisan kemudian Sayyidina Mu'az mengatakan apa, kita ini akan diazab ya, akan disiksa disebabkan apa yang kita ucapkan ini. Beliau mengatakan alangkah sedihnya ibumu kehilangan wahai Mu'az, bukankah manusia itu ya, kata Rasulullah SAW, dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah ini tersungkur ya. Jadi yang duluan nyampe ke neraka ke wajah dulu nyungsep bahasa kita. Kalau bicara nyungsep orang Betawi itu memang jatuh suwe gitu ya. Sial banget gitu ya, nyungsep gitu ya, memalukan. Ya, itu tanda penghinaan ya, menyungkurkan wajah itu. Jadi kalau dibanting itu muka dulu tuh, itu menghinakan sekali ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghinakan manusia ya ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW, disebabkan hasil dari apa yang mereka ucapkan. Jadi ini adalah satu hal, di hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi ya. Jadi dari sini sahabat Edrim yang dirahmati Allah, ini adalah satu kejelasan ya, bahwa kita ya, mau tidak mau harus berhati-hati ya, harus betul kemudian mampu menjaga dan mengontrol, mengendalikan lisan kita ya. Kata Rasulullah SAW, kuffa alaika bihadza ya, kepada Sayyidina Mu'adz, tahan nih sampai Rasulullah begitu ya, pegang lidahnya, ditahan nih ya. Rasulullah itu orangnya kalau menjelaskan betul-betul praktikal. Jadi demonstrasi ya, metode demonstrasinya digunakan. Nah, ini bagi para guru harus gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan kaulan syadida ya, perkataan yang membekas. Gimana enggak membekas Sayyidina Mu'adz itu ya, mendengarkan Rasulullah, dipegang betul lidahnya. Kufa alaika bihadza. Nah, itu kaulan syadida itu begitu ya, dipegang lidahnya. Makanya Sayyidina Mu'adz kemudian yang menjadi pribadi yang sangat mulia, yang ucapannya tidak sembarangan ya. Jadi di sini jelas ya bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, begitu menekankan ya kepada kita umat Islam untuk kemudian ya, mampu mengendalikan dan menjaga lisan kita. Mampu untuk mengontrol ya, apa yang kita ucapkan. Ya, dan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang juga ini bagian dari hadis yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab hadis Al-Arba'innya ya. Dalam satu hadis ada hadis yang menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Nah, ini praktek dari menjaga menahan lidah kita ini
Kalau sekiranya kita nggak bisa berbicara baik, ya baik ini tentu ya baik dari berbagai aspek ya, baik bagi kita yang akan mendatangkan, artinya mendatangkan kebaikan bagi kita, atau juga mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Baik dari sudut kualitas kalimatnya, kalimat yang keluar adalah kalimat yang baik, walaupun misalnya itu adalah ungkapan tentang satu yang buruk, tapi dipilih kalimat yang baik. Faliyakul khairan, ya, kalimat itu yang diucapkan harus mendatangkan kebaikan. Kalau nggak mampu begitu, jadi rasa-rasa kalau saya ngomong ujung-ujungnya berantem nih, ya. Ujung-ujungnya dapat kusir nih, ujung-ujungnya kemudian jadi permusuhan. Kalau itulah kemudian ujung dari apa yang akan kita ucapkan. Nah, ini berarti kan di sini kalau kita orang yang cerdas, ya, kita bisa mengambil di situ satu kesimpulan sebelum bicara, proses dulu di kepala, mikir dulu. Kalau kata Celantong, mikir gitu ya. Pikir dulu apa yang kita ucapkan ini kira-kira dampaknya apa. Jadi orang Islam ini kalau bicara karakternya visioner. Ya. Sebelum segala sesuatu dilihat dulu dampaknya, ya, visinya ke depan. Ini orang Islam nih. Orang Islam. Jadi kita ini kalau beragama sesuai dengan ketentuan syariat, mengikuti langkah-langkah ajaran agama, kita jadi orang cerdas insya Allah. Ya. Kalau males ya kalau kita nggak cerdas ya bisa jadi kita tadi ngikutin agama nggak sesuai syariat. Visioner. Jadi sebelum ngomong pikirkan dulu. Ya. Karena perintahnya apa? Kalau nggak bisa berkata yang baik, auliasmut, diam. Ya, jangan banyak ngomong. Jangan sampai kemudian keluar ucapan. Kalau rasanya kemudian ujungnya bukan kebaikan. Faliyakul khairan auliasmut. Ya. Jadi pastikan ya apa yang akan kita ucapkan itu ya betul-betul kita sudah timbang-timbang kepada siapapun. Nah, ini kadang-kadang kita begitu kalau ngomong dengan bos, dipilih betul ucapan, jangan sampai bos sakit hati, atau sama guru kita ya, sama dosen kita ya. Atau juga mungkin sama pejabat ya, kalau datang berkunjung ngomong itu. Tapi ketika bicara dengan orang dekat kita ya, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, kita nggak jaga lisan kita. Padahal hadis ini berlaku untuk umum, ya, untuk siapapun ya, bukan hanya untuk orang luar, untuk keluarga kita. Ini lebih lagi keluarga ya. Keluarga itu harus prioritas dalam kebaikan. Kadang-kadang ada orang yang memprioritaskan kebaikan untuk orang di luar rumah. Nah, ini salah ya. Prioritas kebaikan itu untuk keluarga kita dulu. Kalau kita bisa nahan emosi kepada orang, maka anak kita, istri kita adalah orang yang pertama berhak mendapatkan itu. Ini miris ya, beberapa hari ini ada berita ya, seorang suami tega menganiaya istrinya sampai masuk rumah sakit, bahkan lebih dari itu. Dia bunuh 4 orang anaknya. Ya, bayangkan. Ya. Padahal keluarga, kalau dipikir-pikir emang keluarga ini musuh, begitu. Kalau mau bermusuh ngapain berkeluarga? Kita berkeluarga ini mencari membangun kekerabatan, kedekatan, bukan cari musuh. Kalau mencari musuh ngapain nikah gitu? Ya, ini yang kemudian kita harus pahami. Jadi kalau keluarga, kepada orang kita sanggup menahan lidah kita, mikir-mikir kita kalau mau ngomong dengan orang di luar rumah, ya, dengan bos, dengan dosen, dengan guru, dengan habib kita, dengan kiai kita jaga. Maka kepada anak, kepada keluarga, kepada istri lebih utama lagi kita menjaganya. Dengan orang tua kita, dengan mertua kita jangan sembarangan ngomong, dengan menantu kita jangan sembarangan ngomong. Ini kadang-kadang banyak mertua-mertua ya. Ya, kalau ngomong kemudian menyebabkan ya, perasaan menantunya sakit, nggak boleh. Ya sadar, pikir-pikirlah kan, ibu juga pernah, bapak juga pernah jadi menantu dulu kan. Coba rasa-rasa mertua ngomong gitu gimana itu. Ini nasihat untuk para kita yang udah jadi mertua itu ya. Jaga ucapan kita dengan menantu kita. Jangan sampai nanti menantu kita di akhirat ngadu sama Tuhan, ya Allah,
saya punya mertua lidahnya julid, ya. Saya minta keadilan, wah repot kita. Sering banget kita berinteraksi dengan mereka. Ya. Menantu juga sama, ya, dengan mertua jangan julid. Ya. Karena dia adalah orang yang lebih berhak mendapatkan kesantunan ucapan kita. Kalau dengan orang kita mampu tidak julid, ya kita tahan lidah ini, maka dengan keluarga lebih wajib lagi, lebih utama lagi. Bagi saya masih mending itu dia julid sama orang tapi baik sama keluarganya. Ya, daripada kemudian dibalik ya. Dengan keluarganya dia julid, dengan orang dia baik. Nah, ini ngaco gitu kan. Yang bagus ya dengan keluarga dia tidak julid, dia jaga lisannya, dengan orang juga demikian. Maka insya Allah kata Rasulullah ini pasti, makanya disebut sebagai puncaknya. Ya, puncaknya perkara kebaikan itu adalah menjaga lisan. Ya, sampai sebuah kesimpulan tadi ya, Rasulullah mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Seringkali keselamatan manusia itu tergantung dari kemampuannya menjaga lidahnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, senada dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam hadisnya tersebut ya. Ya, Rasulullah dalam hadis itu dikatakan inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayil muslimina khairan. Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang Islam yang paling baik? Ya, dia bertanya, ayul muslimina khairan, siapa orang Islam yang paling baik wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi, yaitu mereka ya orang yang yang sanggup ya menjaga lisan dan tangannya dari orang lain mengganggu ya. Jadi orang yang terbaik ya kata Rasulullah SAW di antara kita adalah yang mampu menjaga lisan dan tangan dari berbuat jahat kepada orang. Kalau bicara orang jangan bayangkan orang luar dulu, kepada keluarga dulu lah ya. Jadi kalau anak, istri, keluarga, menantu, mertua, orang tua, iparnya, nah ini kadang-kadang permusuhan itu juga sering ditujukan ya, seorang istri atau suami kepada ipar-ipar. Ya, harusnya ya, tidak boleh terjadi ya. Kita satu keluarga kita dengan sebutan ipar, harusnya kita ini saling menjaga perasaan. Ngomong jangan sembarangan. Ya, kadang-kadang saya bingung begitu. Dengan orang lain dia bisa sopan, tapi dengan keluarga sendiri entah karena merasa saudara. Justru kalau merasa saudara, merasa kerabat, mereka lah orang yang berhak mendapatkan kebaikan. Wajib kita berbuat baik kepada mereka. Jangan justru kemudian ya saudara-saudara dalam pernikahan kita, dalam garis nasab ya, tali darah kita ya, masih sedarah dengan kita, kemudian mereka justru merasa kita orang yang paling julid ya kepada mereka. Enggak boleh ya. Nah, inilah muslim terbaik ya. Jadi suami yang terbaik adalah suami yang sanggup menjaga lisan dan tangannya. Makanya kalau sampai ada KDRT ya di rumah tangga, kalau istri patokannya gitulah, kalau sampai suami sanggup mengangkat tangannya menamparnya begitu ya, ini bukan suami yang baik, ya, bukan suami yang baik. Makanya di dalam undang-undang KDRT ini dibuat aturannya ya, untuk melindungi perempuan ya. Itu hati-hati ya, kalau ada orang tua yang sanggup mengangkat tangannya memukul anak-anaknya ya, dengan perasaan marah ya. Mukul kalau perasaannya sayang nggak apa-apa, soalnya apa, beda kan mukul marah sama mukul sayang. Kalau mukul marah kayak mukul maling ya. Tapi kalau mukul sayang seperti pukulannya Nabi Allah Ayub alaihissalam kepada istrinya, karena nazar beliau ya. Diambil lidi 100 ya, kemudian diikat, dipukulkan dengan kelembutan. Gitu ya. Itu mukul marah boleh, mukul sayang ya, nggak boleh itu mukul marah kayak mukul maling. Anak kok dipukul kayak mukul maling ya. Nggak boleh, haram hukumnya ya. Nah, inilah muslim terbaik, ini orang tua terbaik. Istri terbaik adalah istri yang mampu menjaga lisan dan tangannya kepada suami. Ada juga suami ya, saya pernah dengar cerita ya, suami ngeluh sama saudaranya, saudara iparnya, karena sering di smackdown sama istrinya. Di karate ya istrinya ya. Ya ada juga yang begitu. Nah, ini bukan istri yang terbaik.
Jadi kalau memilih istri, suami yang terbaik adalah suami istri yang mampu menjaga lisan dan tangannya dari berbuat jahat atau KDRT. Inilah ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah yang menjadi dalil ya bagi kita untuk kemudian mampu menjaga lisan. Nah, apa langkahnya? Bagaimana bikin supaya kemudian lisan kita ini ya, bisa kita kendalikan dan kita jaga sehingga kemudian tidak mudah ya kita melukai perasaan orang lain, yang menyakiti orang lain dengan lisan kita. Ada 4 hal. Yang pertama, coba belajar menahan diri dari refleks mengomentari apa yang kita lihat. Kadang-kadang kita ngelihat orang lewat, langsung keluar ngomong. Tuh orang jalan kok kayak gitu. Nah ini coba ya. Biasakan ketika melihat sesuatu, ya baik yang biasa maupun yang nggak biasa ya. Jangan kedepankan lidah dulu, jangan bersuara dulu, tahan, diam, mingkem dulu lah. Ya. Kadang-kadang kita sama istri, sama anak itu kan lagi jalannya lewat yang aneh gitu kan. Nah, belajar untuk kemudian tidak komen dulu, diam dulu aja, pikir dulu apa kalimat yang bagus untuk menggambarkan, mengilustrasikan peristiwa itu gitu ya. Semuanya begitu, ya enggak istri, enggak suami, enggak anak. Nah, kalau ketawa wajarlah, tapi kemudian untuk mengeluarkan satu kalimat jangan kemudian ya mudah komentar ya. Ini jadi merenungkan dulu ya kita nih mau ngomong apa nih, ya, apa yang akan kita keluarkan dari lisan kita terkait hal ini. Ya, karena perintah kan jelas tadi ya, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak sanggup ngomong yang baik, mendingan diam. Nah, ini bahasa lainnya adalah terapi bagi kita untuk belajar tidak refleks ya, berkomentar menyikapi segala sesuatu. Yang paling bagus kalau mau menyikapi segala sesuatu, masukkan aja ke pikiran. Dijadikan sebagai ibrah pelajaran, pikirin ya, misalnya kita lihat ada orang ya kita pandang ya nyeleneh ya. Atau melakukan sesuatu yang aib, masukkan ke kepala dulu, jangan kemudian masuk sini dulu keluar ya, sini proses dulu, ya Allah saya kalau jadi dia gimana ya, gitu kan. Nah, ini adalah aib gini ya, barulah kemudian kalau dia rasa perlu ya menjadikan itu sebagai ibrah dan nasihat kepada anak kita, kepada istri kita, pilih kalimatnya. Lihat tuh anak ya, kita kalau kayak gitu gimana coba ya, alhamdulillah kita enggak kayak gitu ya, Allah jaga kita. Nah, itu arahnya, itu positif, datang kebaikan. Tapi kalau keluar kemudian kalimat-kalimat yang buruk, ini bahaya ya. Akan kembali kepada kita. Yang kedua ya, caranya adalah dengan berusaha menjauhi ya, kebiasaan mencela. Jadi ini ada orang-orang yang kadang-kadang ya refleks sekali mulutnya memberikan celaan. Nah, ini kadang-kadang kalau kita perhatiin nih ya biasanya nularnya dari kita suka nonton komedi ya, lawak. Nah, ini ya kalau kadang-kadang ada lawak yang isinya celaan gitu ya. Nah, ini bahaya ini ya. Ya anak-anak kita yang suka nonton komedi Indonesia ya. Yang isinya suka mencela gitu ya. Nah, kasih tahu ke mereka itu enggak boleh ya. Bukan enggak boleh nontonnya ya, enggak boleh ngikutinnya. Kalau nonton untuk jadi pelajaran ya bolehlah ya. Oh kayak gini orang ya kalau nyela gitu ya. Enggak boleh, kita enggak boleh ya. Jauhi perkataan yang sifatnya mencela segala sesuatu ya. Apalagi itu adalah kalau berbicara segala sesuatu ini semua ciptaan Allah. Apalah hak kita kemudian mencela apa yang Allah jadikan ya. Orang yang kita anggap katakanlah ya, maaf ya, ada yang pincang, ada yang sumbing, ada yang apa. Yang menjadikan mereka bukan kita, itu Allah. Apa hak kita mencela dia? Allah jadikan satu fenomena di alam semesta ini, kalau kita anggap itu sebagai satu yang weird ya, sesuatu yang aneh, janggal, apa hak kita mencela? Yang menjadikan itu adalah Allah. Sekalipun itu adalah bencana juga tidak boleh, haram bagi kita untuk mencela. Ya, menyebut ini gara-gara kesialan ini enggak boleh. Ya. Karena itu semua terjadi atas izin Allah. Kita ambil ibrah pelajaran saja. Gitu kan. Gara-gara hujan kadang-kadang kita kemudian mencela hujan ya, hujan lagi. Cuman gara-gara dagangan kita sepi ya, kita rela mencela hujan yang Allah turunkan, padahal banyak orang yang kemudian mengharap hujan itu, kita malah mencela-cela. Makanya kemudian jauhilah ya
kebiasaan mencela. Yang ketiga, jauhi seringnya berdusta. Ini kadang-kadang kalau kepepet ya, kemudian kita tidak mau terlibat masalah, yang kita kedepankan biasanya dusta. Ini nggak boleh. Ya. Belajarlah dalam satu hari ya, membiasakan diri ya, menghitung-hitung hari ini saya udah bohong nggak ya, hari ini saya bohong sama siapa aja. Cobalah berjuang ya, buat satu catatan, dalam satu hari ini saya tidak boleh berbohong kepada siapapun, ya, kepada anak, istri, keluarga ya, kepada teman kita, kepada atasan kita. Kita hindari dari berbohong. Kenapa? Karena biasanya orang kalau udah satu kali berbohong, dia akan berbohong kedua kalinya. Ya. Kalau dagang ya, ini kalau yang dagang-dagang ini, hati-hatilah ya. Jangan sampai kemudian mempromosikan barang dengan kalimat-kalimat yang diisi sebagai dengan kebohongan ya. Ini bahaya ya. Ada orang yang kemudian merasa menjadi korban penipuan gara-gara itu tadi, kemampuan ya marketingnya, sellernya ya ngomong ya, mengangkat barang padahal barangnya nggak sebagus itu gitu ya. Nah, ini juga hati-hati ya. Nah, ini juga bisa menjadi sumber dosa ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan hal unabbiukum ala man dalam surah Asyura maksudnya. Hal unabbiukum ala man tanazzalis syayatin tanazzalu ala kulli afakin asim. Tanazzalu syayatin ala kulli afakin asim. Ya, maukah kata Allah Subhanahu, aku kabarkan kepada kalian kepada siapakah setan-setan itu turun. Tanazzalu syayatin ala kulli afakin asim. Setan-setan itu turun kepada pendusta yang lagi banyak berbuat dosa ya. Jadi kita mancing setan ya kalau kita suka berdusta. Ya lisan ini kalau biasa berdusta ya, atau bohong ya, nah ini bahaya ya. Makanya ini para kiai ya, para asatid yaitu ustaz yang kemudian biasa ceramah ya, kalau hanya sekedar untuk meraih ya tepuk tangan ya atau senyuman, tertawa ya, para jamaah jangan kemudian sisipkan di dalam ceramah itu kalimat cerita-cerita bohong. Nama-nama fiktif atau apa ya. Jangan ya, itu beresiko ya. Nah, itu juga bohong kan, walaupun ceritanya isinya bagus ya. Jangan diungkapkan. Kalau mau jujur aja, ini sebetulnya saya ngarang cerita nih ya, saya ceritanya begini ya, itu boleh lah, itu jujur ya kan. Tapi kalau kemudian bahasanya seolah-olah itu terjadi padahal tidak pernah ada terjadi, itu juga bohong. Bahaya ya. Karena Rasulullah SAW pernah berpesan, alaikum bisidqi ya. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ini juga hadis masuk dalam hadis al-arba'in ya. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur dalam ucapan, jujur dalam tindakan, jujur dalam berpikir ya. Benar ya. Itu perintah Rasulullah, wajib itu ya. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu kata Rasul akan menunjukkan kepada surga. Nah, sebaiknya kalau kita berbohong, maka bohong itu akan menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan itu akan membawa kita kepada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat ya, cara untuk mengendalikan lisan dan ucapan kita adalah berfikirlah sebelum berkata-kata. Nah, ini ya yang saya sebutkan tadi, bagaimana kemudian sebelum kita bicara, kita proses dulu dalam benak kita. Yang pertanyaan pertama, perlukah kita mengomentarinya? Oh perlu. Kalau perlu, kalimat bagaimana yang seharusnya kita ucapkan. Nah, sehingga kemudian tidak refleks langsung nyeblak, ya, langsung jawab. Ya. Nah, ini yang kemudian kita harus memahami. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga kemudian membuatnya dilemparkan ke dalam neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Nah, ya. Itu sekali, dua kali. Bagaimana kalau sering dalam kehidupan kita berbicara dan kita nggak pernah mikir bahayanya ucapan kita. Sekarang bicara ada dua ya, bicara dalam konteks lisan, ada bicara dalam konteks tulisan. Ya. Buat status, ya, nyinyir orang apa semuanya, ini bahaya.
Resikonya kata Rasulullah SAW, kalau itu tidak sempat kita taubati, ya, kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal, ya. Bisa saja kita nanti di akhirat dilemparkan ke dalam neraka dengan jarak yang lebih jauh dari antara timur dalam, ya, neraka yang Allah sediakan untuk orang yang asal jeplak, ya, ngomong gitu ya sembarangan tanpa menimbang dan memikirkannya terlebih dahulu. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.